Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah gimana hubungan kamu sama dia ke depannya. Gimana hubungan kamu sama dia selanjutnya. Sebenarnya mirip-mirip sih, ya kan? Nanti lihat deh aku bikin judulnya apa ya. Pokoknya kayak gitu. Keadaan hubungan kamu dan dia selanjutnya. Yes, karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate, nya beberapa aja. Kalau resonate, ya alhamdulillah. Kalau nggak resonate, ya malumin aja, iya kan? Nggak usah baper. Langsung aja personal reading. Kalau mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Masih ada promo 3 question 100.000 aja ya. Oke. Karena kita menarik energi seseorang, kita akan membayangkan seseorang dulu ya. Kalau aku bagi kayak gini pasti nanti ada yang bilang pilih kartu atau bukan. Udahlah, aku capek. Ya udah, aku kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kalian mau tarik energinya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Hubungan kamu dan dia selanjutnya, ke depannya seperti apa? Aku lihat di sini kamu sama dia banyak yang hubungannya udah selesai, udah putus. Ada yang hampir mau selesai. Ada yang nggak jelas, kayak gejala-gejala mau selesai gitu, ya. Tapi di sini tuh ada yang cuek orangnya, walaupun hubungan selesai tapi atau mau selesai tapi cuek aja gitu. Kamu nggak ngerti pasti maunya dia tuh apa, ya. Di sini ada yang kayak masih cari-cari perhatian, nunjukin perasaannya juga. Entah kamu atau dia nih yang masih suka nunjukin perasaannya, nunjukin rasa cintanya. Cie ya. Kamu tuh banyak banget menaruh harapan ya buat hubungan ini. Kayak pengen, misalnya pengen menikah lah sama dia, pengen punya rumah tangga lah, atau kamu masih suka inget-inget dia. Pokoknya banyak deh gitu harapan-harapan kamu sama hubungan ini, aku liatnya. Ya mungkin kedepannya kamu masih berharap gitu ya sama dia. Tapi aku lihat mungkin ya, yang masih berharap kebanyakan ini yang feminin ya. Entah kamu atau dia ya, yang feminin. Terus aku lihat di sini juga banyak dari kalian yang pengen ketemu ya. Kenapa udah lama nggak ketemu? Atau dicuekin? Atau gimana? Jadi rasanya tuh pengen ketemu, pengen ngobrol gitu ya. Pengen marah-marah gitu bawaannya. Karena ada yang energinya nggak jelas nih orangnya, pasif aja gitu. Mau terjadi apa pasif gitu ya. Mau negara api menyerang dia pasif aja. Kedepannya ya, kamu masih suka kepikiran dia sih. Suka kepikiran, merhatiin, kepoin, berharap tuh. Pertama kalau kamu feminin ya, kepikiran. Nggak bisa gitu ya kurang-kurangin pikirannya ya. Jangan terlalu mikirin, nanti pusing soalnya. Kedepannya ngerasa hubungan ini tuh kayak apa ya, kayak nggak ada pilihan lain gitu. Entah kamu ngerasa nggak ada cowok lain atau cewek lain, atau kamu ngerasanya ini hubungannya seperti nggak ada jalannya, nggak ada jalan, harus pilih jalan apa gitu, nggak ada petunjuk jalannya. Jadi ngerasa nih hubungannya kayak nggak bisa gerak. Jadi kamu ngerasa hubungannya nggak gerak, atau kamu ngerasa nggak bisa melakukan apa-apa buat hubungan ini. Di sini salah satu dari kalian masih suka kepikiran masa lalu sih. Entah kamu misalnya masih suka kepikiran masa lalu kamu, atau dia kepikiran masa lalu kamu, atau kamu sama dia adalah masa lalu, dan salah satu dari kalian masih suka inget-inget masing-masing. Kedepannya ya, hubungan ini masih ragu-ragu sih, masih meragukan. Belum yang hubungan di tahap stabil, entah kamu atau dia sih yang rasa ragu sama hubungan ini ya.
pengennya tuh ya sebenarnya hubungannya yang tenang-tenang, ya nggak sih, tanpa konflik ya, tapi jangan pasif juga ya kan. Salah satu dari kalian sih masih suka kasih perhatian ya. Yang dikasih perhatian sih merespon aja gitu kadang. Siapa sih orang yang dikasih perhatian nggak mau gitu kan. Terus ada salah satu dari kalian yang masih suka cocok-cocokin, kayak aku masih oke kok hubungannya sama dia, masih cocok kok, dia tuh lahirnya bulan ini, aku lahirnya bulan ini, kita tuh cocok gitu kan. Ada yang kayak gitu-gitu, cocok-cocok gitu ya, cocok logi ya, dicocok-cocokin sendiri gitu. Jadi seolah tuh kayak denial, padahal mungkin hubungannya udah nggak baik, tapi dipaksa-paksa terus tetap dijalanin ya. Di sini ya, kamu tuh masih suka mau nunjukin diri kamu ke dia. Entah misalnya udah nggak komunikasi, tapi kamu selalu kontak atau hubungi dia atau cari dia. Atau bisa juga misalnya nunjukin diri tuh kayak misalnya kamu masih mau usaha, masih mau nunjukin effortnya ke dia. Terus aku lihat di sini salah satu dari kalian kayaknya udah deket sama orang lain ya, udah di link sama orang lain. Tadi aku udah cek sih, ini bukan kamu sama dia yang deket. Berarti ya entah kamu deket sama orang lain atau dia deket sama orang lain. Bisa vice versa sih, kamu lihat aja siapa yang pengen membuka hati, nah itulah orangnya ya. Atau yang gampang deket sama orang-orang gitu, nah itulah biasanya yang deket sama seseorang nantinya. Di sini ya, aku ngerasa ada yang ghosting, ada yang ngilang tiba-tiba atau pelan-pelan gak ada kabar. Jadi di sini ngerasa kayak hubungannya nih belum selesai, atau ngerasa ada sesuatu yang belum selesai, belum diselesaikan. Nah, sesuatu yang belum diselesaikan ini, kamu mungkin ya ngerasa tuh kayaknya kepikiran terus, stres, bingung ya. Iya, mumet gitu kayaknya mikirinnya. Mikirin itu sesuatu unfinished business sama dia. Ada kamu tuh ngerasa stuck ya, hubungan ini kamu ngerasa stuck, tapi bisa juga ya kamu ngerasa ya kamu stuck di dia gitu, pikiran dan hati kamu stuck di dia aja. Cie. Gimana tuh ya stuck kayak gitu. Ini energinya kayak seseorang yang udah selesai atau mau selesai, atau hubungannya nggak terlalu jelas, atau ada yang menghilang, ada yang ghosting, tiba-tiba hilang gak ada kabar. Kebanyakan kayak gini nih situasi hubungannya. Jadi ini tuh kayak cinta sepihak. Yang satu cinta, yang satu cuek, yang satu perhatian, yang satu cuek, yang satu sibuk, yang satu bodo amat gitu. Iya kayak gini nih, banyak kartunya yang kayak gini, kayak nggak dalam satu frekuensi yang sama gitu loh ya. Tuh lihat, yang satu tuh sibuk sama pekerjaannya, sibuk sama dunianya, yang satu kayak masih berharap, kayak masih nungguin, kayak sedih gitu ngerasa dicuekin. Ya lama-lama sih jalanin hubungannya lebih ke pasrah sih ya. Ya udahlah pasrah aja jalaninnya gitu kan. Soalnya ya kamu udah ngeliat nih kayak gini gitu ya hubungannya. Jadi lebih ke pasrah. Ada sih mungkin nanti ya ada yang mulai membuka hati atau dekat sama beberapa orang lagi, atau ya bisa juga jadinya lebih pilih buat have fun aja gitu sama orang-orang terdekat, misalnya teman-teman, daripada stres gitu ya mikirin relationship ya nggak ada ujungnya. Terus di sini kedepannya bakalan ada yang pergi sih, pergi meninggalkan. Bisa kamu atau dia. Kalau kamu ngerasa nggak mau pergi atau nggak mau meninggalkan dia, ya berarti mungkin dia yang ada keinginan buat pergi dari kamu. Makin lama hubungan kamu sama dia banyak banget cekcok, banyak banget saling debat, konflik juga kadang dari yang jelas sampai nggak jelas, dari yang berat sampai yang receh dijadiin konflik ya. Sampai stres, overthinking, sampai susah tidur, sampai ke bawah tidur, ke bawah mimpi ya. Jadinya males ya, jadi pengen cari pengen refreshing, jadi males di rumah karena mumet kan pikirin masalah. Tuh kamu sama dia ya, entah sekarang udah menjauh atau entah nanti kedepannya menjauh.
Kalau misalnya sekarang menjauh, ya kedepannya juga mungkin kamu sama dia masih menjauh, ya. Tapi walaupun menjauh, ya ada rasa dua-duanya masih suka kepo, masih suka stalking satu sama lain. Ya di sini sih masih ada yang mau kasih perhatian terus. Menurut aku asal tahu waktunya sih. Kalau mau perhatian ke seseorang tuh ya sampai kapan? Ya orang mah mau diperhatiin mah mau aja, tapi ada feedbacknya nggak? Kalau nggak ada feedbacknya ya capek kali. Ya gak, ya lumayan enak aja ya kan, diperhatiin mau gitu ya dia. Ya pasti kamunya capek kalau kamu yang perhatiin terus tapi dia nggak perhatian balik ke kamu. Nah di sini kelihatan masih ada yang kayak nunggu-nunggu. Siapa nih kira-kira? Nunggu waktu yang tepat. Entah nunggu waktu yang tepat buat komunikasi, buat ngobrol, atau buat ngungkapin sesuatu, atau misalnya nungguin dia, masih mau nungguin dia. Ya bisa sih. Ini ya, kalau misalnya kamu udah putus, udah selesai hubungannya sama dia, kamu masih kepikiran dia terus, masa lalu, kisah lama, mantan terus yang kamu pikirin. Tuh ada lagi kartunya, kamu masih nungguin dia, cari-cari dia. Kayak menunggu sesuatu yang gak pasti sebenarnya. Kalau misalnya kamu masih tetap lanjut hubungannya sama dia ya, aku lihat di sini ada beberapa masalah sih. Ada aja gitu masalahnya. Tapi ya selalu coba buat diselesain, diberesin ya. Makin lama mungkin hubungannya makin meragukan. Ada yang udah berantakan hubungannya. Terus ya nanti kamu bakalan, salah satu dari kalian bakalan cari pencerahan. Kayak kamu ya, cari pencerahan di tarot gitu ya. Cari pencerahan, cari masukan, atau mungkin ya kepo-kepo gitu, nanya-nanya gimana perasaannya dia gitu ya, ke tarot reader. Ya nggak apa-apa ya, konsultasi nggak apa-apa, daripada bingung ya kan. Mendingan minta bantuan ke orang yang tepat ya, orang yang bisa dipercaya. Promosi. Terus kedepannya ya, aku lihat gini, ada seseorang yang pengen melanjutkan hidupnya tapi masih kebayang-bayang masa lalu, atau ada trauma, atau masih ada menyimpan ketakutan. Atau buat kamu yang masih tetap mau lanjut nih tentang hubungannya sama dia, kamu mau lanjut tapi kamu ada rasa takut ya, entah takut sama dia atau ngerasa takut ada hambatan-hambatan dan penghalang di antara hubungan kalian gitu, takut karena itu. Kedepannya kalian masih ada yang suka ketemu, aku ngerasanya ketemu tapi sekedar have fun ya, misalnya have fun, ketemu, main-main, atau hangout bareng. Tapi mungkin salah satunya aja yang ada romantic feeling, yang satunya ya emang bener-bener mau jaga silaturahmi aja mungkin gitu. Bener kata aku, ini tuh mirip cinta sepihak jadinya, tahu nggak? Yang satu cinta tapi yang satunya nggak jelas, tapi masih mau deket-deket gitu kan. Rugi tahu kayak gitu mah. Menghasut ya si Dinda nih. Enggak sih, aku lebih realistis orangnya. Terus aku lihat di sini ada yang dalam cinta segitiga loh. Entah saat ini udah cinta segitiga atau kedepannya ada cinta segitiga atau masih cinta segitiga. Misalnya gini, kamu sama dia udah selesai, udah putus, tapi dia deket nih PDKT sama gebetan baru, tapi dia masih masih deket juga sama kamu, masih komunikasi. Nah itu kan termasuk cinta segitiga ya. Tapi ada juga misalnya cinta segitiganya gini, misalnya dia udah selesai hubungannya sama kamu, tapi dia udah PDKT nih, udah ada gebetan baru ya, tapi dia masih deket juga sama kamu. Itu kan sama aja kayak cinta segitiga ya, tapi nggak resmi karena kamu sama dia udah selesai hubungannya ya. Tahu kan cinta segitiga nggak resmi, aku pernah jelasin kan. Terus bisa juga ya kalau sekarang kalian dalam cinta segitiga, kedepannya masih dalam cinta segitiga gitu kan. Biasanya kalau cinta segitiga tuh ya kayak gitu-gitu aja ya kan, kalian saling cinta tapi ujungnya nggak ada karena sama-sama nggak bisa dan nggak berani buat mengambil keputusan ya kan. Bener kan? Kayak gitu. Udah ada pasangan tapi mau pasangannya yang lain juga, tapi nggak mungkin ninggalin pasangannya. Nah itu kan sama aja nggak berani mengambil keputusan kan. Terus aku lihat di sini ada yang entah kamu masih cinta sama dia, entah mungkin dia masih cinta sama kamu, atau
ada seseorang kayak udah menemukan cinta baru ya. Sebentar ya, aku cek ya. Tuh, iya kan? Ada seseorang kayak udah menemukan cinta baru. Ya, lihat aja nanti kamu atau dia ya. Ada sih, mungkin ada juga dari kamu yang udah menemukan cinta baru ya. Iya, tapi masih ada sisa-sisa perasaan sama dia mungkin. Ya, iya, kayak gitu. Ada sih yang masih berharap sama hubungan ini, terus berharap kayak ya Tuhan berikan keajaiban untuk hubungan ini gitu. Ya mungkin keadaannya cukup sulit ya hubungan kalian, jadi ngerasa kayak butuh keajaiban untuk hubungan ini. Tapi bagusnya ya kalian nggak terlalu saling ganggu sih, maksudnya kamu nggak gangguin dia banget, dia pun juga nggak gangguin kamu banget. Tapi ada lah masih suka inget-inget kenangan gitu ya. Tapi bisa juga, misalnya kamu jauh sama dia nih, udah selesai, tapi kalian masih saling support, masih saling bantu satu sama lain kalau lagi butuh ya. Tapi ngapain sih cari orang tuh kalau lagi butuhnya doang? Nggak boleh lah kayak gitu, ya nggak? Jangan mau juga dicari pas lagi ada butuhnya aja. Jangan kayak gitu ya. Ini di sini aku ngerasanya ya, ada salah satu di antara kalian kalau misalnya kamu butuh apa-apa, kamu masih cari dia, atau dia butuh apa-apa, masih cari kamu. Masih ada yang kayak gitu loh. Jadi kayak ada rasa-rasa ada rasa-rasa nyercering, kayak masih mau ngejaga, mengayomi, kayak gitu-gitu. Kalau udah selesai ya nggak usah kayak gitu-gitu lah, jadi lama tau nggak move onnya. Iya kan, ngapain kayak gitu-gitu, dilama-lamain doang, tetap aja nanti putus-putus juga, makin lama healing jadinya. Kalau ada yang sibuk sih ya, aku ngerasanya ya bagus sih kalau sibuk gitu, jadi agak teralihkan nih pikirannya dari hubungan ini. Iya, tapi walaupun sibuk masih kepo di sini ya, masih suka kepo, masih suka stalking. Di sini banyak yang baper sih. Aku ngerasanya bapernya baper kesel ya, bukan baper jatuh cinta. Jadi kalau ada seseorang yang kesel, baper, terus cuek jadinya dia. Terus yang satu jadi dicuekin. Ya mungkin bikin marah atau bikin kesel kali ya. Hubungannya ke depannya makin complicated sih, makin rumit, makin memanas. Memanas tuh kayak ada aja yang bikin emosi gitu, hal-hal kecil. Terutama kalau salah satu udah deket sama orang lain atau sama siapa gitu, sama orang-orang, itu juga bikin panas, bikin cemburu, bikin jealous, ya. Terus adalah kalian suka debat, suka konflik. Ada aja gitu yang kalian bahas, yang kalian ributin. Iya. Ini lama-lama hubungannya tuh bikin kepikiran terus, bikin pusing. Iya, walaupun kamu misalnya udah ngejauh sama dia ya tetap aja bikin bingung, bikin pusing. Aku lihat di sini mungkin ada yang ngelakuin salah kali ya. Jadi dari tadi aku lihat kartunya kayak ada seseorang yang pengen ngejelasin sesuatu atau ungkapin sesuatu. Nggak tahu sih apa ya kira-kira. Pengen ada yang dijelasin, diungkapin atau dikasih tahu tentang apa ya. Di sini aku lihat ada yang galau sih. Iya. Mungkin galaunya karena kepikiran terus hubungannya. Padahal seharusnya ya dia tuh bisa happy, banyak hal yang bikin dia happy, tapi dia mikirinnya galaunya terus. Tapi lama-lama ada seseorang yang kayak udah yakin nih harus ngapain, udah tahu harus berbuat apa. Iya, walaupun hubungannya sebenarnya berliku-liku sih, entah udah selesai atau belum, tapi ya kayak ada seseorang yang udah yakin nih harus bikin rencana apa gitu soal hubungan ini, ya. Di sini aku ngelihat ya hubungannya tuh nggak terlalu baik ya, kayak ada sisi negatifnya. Apalagi kalau cinta segitiga ya, rasanya tuh kayak gitu terus, cinta segitiga terus negatif kan itu ya, negatif terus. Terus aku lihat mungkin ada hubungan yang disembunyikan di sini juga. Ada yang kayak suka menutupi sesuatu tuh misalnya entah hubungan cinta segitiga atau misalnya di antara kalian tuh kayak ngerasa kayak menutupi gitu. Misalnya hubungannya udah selesai,
kamu masih cinta sama dia, tapi kamu kayak menutupi itu dari dia gitu. Tapi yang jelas sih ya ada yang kangen loh. Kalau kangen kan berarti kan udah menjauh ya, iya nggak? Kalau kangen berarti sebagian dari kalian hubungannya udah menjauh nih. Ya kalau sering ketemu ya nggak mungkin kangen sih, kemungkinannya kecil kan kangennya, maksudnya tuh masih ada yang suka kepo, masih ada yang suka ngomongin ke teman-temannya tentang hubungannya tuh ya, diomongin tuh gengs. Semoga ngomonginnya yang baik-baik ya. Nah di sini nanti tuh kayak ada yang mau menyerah di dalam hubungannya, entah nyerah karena takut, entah nyerah tuh kayak didorong sama seseorang buat ngelakuin sesuatu, jadi kayak ya udahlah nyerah aja lah gitu. Tuh di sini ada yang galau, yang galau ini kebanyakan menunggu sesuatu loh, entah menunggu kamu sampai kapanpun. Nah itu siapa tuh yang nunggu, nanti disesuaikan aja ya, bisa vice versa. Ada yang jadi emosional, ada yang kayak menyimpan marah, kesel tapi nggak diungkapin ya. Terus aku lihat di sini ada yang memanipulasi ya, ada yang manipulatif nih di sini. Apa yang dimanipulasiin? Ya mungkin dia orangnya suka memanipulasi ya. Hubungannya sih sebenarnya ada ya. Ada mungkin gini, aku ngebacanya kayak ada seseorang yang cintanya tuh makin lama makin tumbuh, makin lama tuh makin strong gitu. Mungkin cintanya strong kuat, tapi hubungannya nggak tahu nih sebenarnya rapuh atau enggak, kayak gitu ya. Hubungannya lemah atau enggak, mungkin cintanya kuat tapi hubungannya lemah gitu ya. Nah di sini ada seseorang yang kayak sering merenung, jadinya sering mikirin hubungannya, sering merenung. Aku ngerasa hubungan kalian tuh kayak di ujung tanduk, tau nggak? Tuh di sini kan deck yang satu lagi juga bilangnya ini hubungannya kayak mau menyerah, karena siklusnya gitu-gitu aja hubungannya. Terus aku lihat di sini ya ada seseorang kayak mau nyerah karena ngerasa siklus hubungannya ya di situ-situ aja, gitu-gitu aja, nggak ada ujungnya, nggak ada nggak ada ujungnya ya, gitu-gitu aja. Kayak lagunya Glenn Fredly, tau nggak? Cinta tak berujung ya. Terus aku lihat di sini lama-lama nih ya, ada seseorang kayak jadinya fokus ke pekerjaan, ke karir. Karena ngerasa apa? Hubungannya tuh melelahkan, bikin capek, mau nyerah ya. Jadinya ada yang milih kayak udahlah sendirian aja lah, capek juga lama-lama berharap sama hubungan ini. Itu loh yang aku tangkep di sini. Pengen sih kayak ada masih mempertimbangkan, pengen kasih keputusan yang adil gitu ya, yang sama-sama enak, sama-sama happy. Iya masih ada sih kayak seseorang yang coba buat mempertimbangkan di sini. Ya bagusnya sih walaupun mempertimbangkan ya harus sama-sama berjuang ya, masa sendirian doang, capek lah berjuang sendirian mah. Tuh di sini makin lama tuh ada yang jadi toksik. Kalau misalnya salah satu udah nggak mau ya, salah satu udah nggak mau berjuang, lama-lama kan jadi menyakiti salah satu yang lainnya, ya bisa dibilang jadi hubungannya toksik kalau udah ada yang tersakiti nantinya ya. Kalau bisa sih jangan ya. Tuh jadi aku lihatnya jadi ada yang kayak menyakiti nantinya sih. Ya bagus sih kalau misalnya dibaca dulu situasinya tuh kayak gimana, baiknya gimana, jangan cepet ngambil keputusan. Maksudnya tuh sebelum mengambil keputusan ya dipikir matang-matang juga ya. Tuh di sini ada yang kayak udah menutup diri, kayak pengen fokusnya tuh berjuang sama hidupnya sendiri, fokus ke diri dia sendiri ya. Ada yang lama-lama berpaling sih. Iya, aku ngerasanya banyak dari kalian yang hubungannya sekarang juga kayak udah nggak jelas atau menjauh ya. Ini kebaca sih di sini kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya nggak resonate ya sorry aja, berarti ini nggak ketarik energi kamu di sini, ketariknya energi hubungan yang lain ya. Tuh ada galau, ada Five of Cups, ada galau di sini ya. Ada bingung, ada Eight of Swords-nya juga. Akhirnya ada seseorang yang kayak membatasi diri ya, kayak membatasi diri nih nanti. Seseorang yang membatasi diri ya bukan berarti dia tuh happy juga loh,
Mungkin juga dia sedih, mungkin juga dia lagi nggak stabil emosionalnya. Seseorang yang membatasi diri, kita bisa bilang dia juga mungkin nggak happy. Dia membatasi diri mungkin karena emosionalnya nggak stabil, gampang emosi, gampang marah. Jadi dia kayak memberikan circle gitu, kayak menutupi diri dari dunia luar. Jadi fokusnya ke diri dia sendiri, ke pekerjaan, keuangan, yang gitu-gitu lah ya. Iya. Oke, udah itu aja ya. Semoga bisa dimengerti ya. Semoga bisa membantu dan memberikan gambaran ke depannya kamu sama dia seperti apa ya. Yes, ini inisial huruf dan zodiak kalian ada zodiak Capricorn, Aquarius, Cancer, Virgo, Libra, Gemini, Sagittarius. Inisial hurufnya ada huruf N, S, V, O, B, U, P, R, F, E, T, W, Q, I ya. Oke, gengs, thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.